selamat siang semuanya. Ini meskipun belum ada peserta, tapi kita mulai aja ya, karena kita udah bilang kita mau mulai jam 2, jadi nggak apa-apa ini nanti bisa direkam dan kalau mau dibagikan ditaruh di website PSG nggak apa-apa. Jadi mungkin teman-teman yang hari ini berhalangan hadir atau yang tadi sudah daftar tapi nggak bisa datang, ada satu dan hal jadi nggak bisa datang jadi bisa mendengarkan. Oke. Jadi saya diminta oleh PSG UI untuk membahas mengenai, buku ini ya, Tsuda Umeko ya, jadi, sampulnya saya tuliskan di situ, Reflections on Tsuda Umeko, lalu ada judulnya Pioneer of, Women's Education in Japan gitu. Nah yang menulis buku ini adalah Oba Minako. Nah mungkin kita bisa mulai aja ya, Esa tolong slide yang kedua. Ya, jadi kalau kita mulai ya dari profil buku. Jadi profil buku ini dia tuh, ditulis oleh seorang pengarang perempuan sebenarnya, Oba Minako itu. Dia lahir di tahun 1930 dan meninggal di tahun 2007. Dia adalah penulis perempuan Jepang dan juga peraih Akutagawa Sho pada tahun 1968. Dan, eee, dia sendiri sebetulnya yang menarik dari kenapa menulis buku ini karena beliau itu adalah lulusan dari Tsuda University itu atau Tsuda Daigaku yang didirikan oleh Tsuda Umeko ini gitu. Nah, sebetulnya buku ini buku lama ya karena, terbitnya itu pertama kali itu adalah pada tahun 1990 gitu edisi bahasa Jepangnya. Dengan judulnya adalah Tsuda Umeko begitu. Tapi untuk edisi bahasa Inggrisnya ini diterbitkan dalam kurun waktu yang cukup jauh ya, yaitu di tahun 2021. Pertama kali diterbitkan, dan yang dipakai yang diberikan oleh Perpustakaan Pusat Studi Jepang UI pada saya itu adalah edisi bahasa, eee, Inggrisnya gitu ya, seperti itu. Oke mungkin kita lanjut lagi. Ya, jadi untuk struktur bukunya sendiri ya teman-teman, mungkin kalau nanti mendengarkan rekaman ini bisa melihat juga, bahwa ini terdiri dari 10 bab begitu ya. 10 bab yang isinya itu masing-masing, mungkin kurang lebih 20-an halaman gitu ya. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini judulnya mulai dari Return, Dreams, dan seterusnya sampai Seedlings. Nah, ini, ditulis gitu ya, dari sudut pandang pengarang, dalam hal ini si Oba Minako tersebut, dengan cara menjadikan, surat-surat Tsuda Umeko itu sebagai dasar penulisan, lalu ditambah refleksi dan, penceritaan kembali oleh, si pengarang tersebut, begitu. Jadi di bukunya itu ada surat-suratnya gitu ya, ada surat-surat yang ditulis oleh Tsuda Umeko yang surat-surat itu ditujukan kepada, eee, orang tua asuhnya dia selama di Amerika Serikat, begitu. Seperti itu. Lalu ada juga kepada beberapa orang lain juga, lalu surat itu misalnya ditampilkan duluan, lalu setelah itu si pengarang ini, Oba Minako ini dia mengomentari surat itu atau memparafrasakan kembali isi surat itu lalu ditambah dengan, misalnya menjelaskan mengenai konteks masyarakat seperti itu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bisa melihat sendiri juga suara aslinya Tsuda Umeko itu melalui, buku buku tersebut ya dari surat-surat yang ditampilkan. Oke kita lanjut. Iya, sekarang sebetulnya yang dibahas dalam buku ini ya gitu ya, nama orang gitu yang bernama Tsuda Umeko ini, dia tuh siapa gitu. Jadi, dia tuh, Tsuda Umeko ini lahir tahun 1864 dan wafat di tahun 1929 ya, tidak begitu muda, tidak begitu tua, dia wafat di usia 64 tahun. Jadi dia ini adalah anak kedua dari seorang, ahli pertanian ya kalau saya nggak salah, di Jepang namanya Tutsuda. Mmm, Keluarga ini ya, termasuk keluarga yang progresif. Nah keprogresifannya itu ditunjukkan dengan cara apa? Jadi pada tahun, 1871 ini ketika Tsuda Umeko tuh bahkan tuh baru berusia kurang lebih 6 tahun, 6, 7 tahun, dia dikirim untuk bersekolah di Amerika Serikat selama kurang lebih 11 tahun. Jadi dia kembali lagi ke Jepang itu di usia dia 18 tahun. Nah, kenapa dia dikirim untuk bersekolah di Jepang? Ini lupa saya tulis ya di PPT ini, tapi dia, masuk di dalam apa yang, disebutnya itu misi Iwakura gitu. Misi Iwakura itu adalah, sebuah misi, di zaman Meiji untuk mengirim orang-orang, yang terpilih begitu ya, untuk
pergi ke luar negeri dalam hal ini adalah Amerika dan Eropa, untuk mempelajari, ilmu pengetahuan di barat. Dan juga untuk bisa membuka misalnya, kerjasama begitu ya dengan Jepang begitu. Nah, di antara orang-orang yang dikirim itu ada 5 perempuan yang dikirim. Nah, alasannya itu kenapa? Alasannya itu adalah supaya, 5 supaya, eee, oh Iwakura Tomomi itu adalah orang yang membuat misi ini, yang menciptakan misi ini di zaman Meiji, supaya perempuan-perempuan Jepang itu bisa lebih teredukasi gitu. Jadi dikirim 5 orang untuk nanti pulang ke Jepang lagi dan harapannya mereka bisa mengedukasi, orang-orang perempuan-perempuan Jepang begitu, karena mereka sudah mendapatkan pengalaman pendidikan di barat. Jadi kayak gitu misinya. Lalu pergilah, 5 orang perempuan dengan, kalau nggak salah sekitar 48 orang lain ya di misi Iwakura ini, yang lain tuh laki-laki. Dan Suda Umeko itu adalah satu-satunya yang paling kecil karena dia usianya itu masih 6 tahun. 6 tahun bayangkan ya itu bukan, itu umur-umur anak kecil kan seperti itu. Jadi dia pergi ke Jepang di usia seperti itu. Nah, kemudian, setelah selesai di tahun 1882 dia kembali ke Jepang dan, kalau dari buku yang saya baca ini dia di tahun 1883 mengajar di sekolah metodis gitu ya selama 1,5 bulan, tapi ini mengajarnya hanya di siang hari, dari hari Senin sampai Kamis dan hanya selama 1,5 bulan. Setelah itu tahun 1884 dia mulai menjadi tutor untuk anak-anak Ito Hirobumi. Nah, Ito Hirobumi ini siapa? Dia itu adalah tokoh politik yang juga ikut di dalam misi Iwakura itu dan yang akhirnya pertama kali menjadi Perdana Menteri Jepang. Terus di tahun 1885, nah ini, Suda Umeko mulai menjadi pengajar di Gakushuin. Kita tahu ya Gakushuin itu sekolah apa? Sekolah untuk, para keluarga, anak-anak keluarga bangsawan begitu, seperti anak-anak keluarga kaisar misalnya bersekolah di situ. Lalu dari tahun 1889 sampai 1892, kurang lebih 3 tahun, Tsuda Umeko ini kembali lagi ke Amerika untuk kuliah gitu ya, untuk sekolah lagi. Kali ini di tempat yang namanya Bryn Mawr College ini ya, di Philadelphia, Amerika Serikat. Lalu setelah itu dia kembali dan tetap mengajar di Gakushuin, tapi seiring berjalannya waktu sebetulnya dia itu punya apa ya, satu cita-cita gitu. Cita-citanya dia itu adalah dia tuh mau mendirikan sekolah khusus untuk mendidik, para perempuan Jepang begitu, itu adalah impiannya dia. Dan di tahun 1900 akhirnya itu terkabul ya, dia mendirikan yang namanya Joshi Eigaku Juku ini gitu. Atau kalau di bahasa Inggris kan Women's Institute for English Studies, nah sekarang tuh namanya Tsuda Daigaku gitu. Dan sampai sekarang tuh masih ada, Tsuda Daigaku itu masih ada, masih berdiri, masih beroperasi juga begitu ya, tapi namanya sekarang Tsuda Daigaku, sementara dulu tuh namanya Joshi, Eigaku Juku. Jadi kira-kira seperti itu, apa sih, mmm, riwayat hidupnya dia gitu ya secara singkat yang diceritakan dalam buku ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mungkin gambarnya kecil gitu ya, tapi saya tuh mau menjelaskan sedikit sebetulnya, sebetulnya cerita cerita yang tertera di dalam buku ini sebetulnya ya seperti biografi biasa aja sebetulnya, tentang si Tsuda Umeko ini ya, yang merupakan tokoh, pendidik perempuan yang pertama di Jepang begitu, seperti itu. Tapi yang membuat buku ini menarik, ini ketika kita melihat, konteks masyarakatnya, yaitu di zaman Meiji. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat ya di PPT yang saya tampilkan di sini tuh sebetulnya, di masa sebelum perang ya, jadi di masa zaman Meiji sampai tahun 1945 ya, termasuk juga masa perang di situ, kita bisa melihat bahwa untuk sistem kemasyarakatan itu, di Jepang itu menganut sistem Ie, di mana kalau di dalam sistem Ie, laki-laki yang menjadi kepala keluarganya dan perempuan itu kan nggak punya power atau kekuasaan begitu. Dan, diberlakukannya sistem Ie ini memang, secara sosial, masyarakat, politis itu merugikan perempuan. Karena perempuan itu nggak bisa punya apa ya, tabungan, mengikuti suaminya. Selain itu, kalau misalnya dia akhirnya bercerai gitu dengan suaminya, maka tanpa perlu ada pengadilan dan sebagainya, pasti hak asuhnya itu adalah di laki-laki. Jadi perempuan itu boleh bercerai, tapi dia nggak akan, boleh bahkan menuntut pun tidak boleh gitu untuk anaknya bersama dia, karena anaknya itu pasti di atas hukum sudah
Lalu ada juga, oh kenapa? Oh oke. Ada juga, ini ya, sedikit masalah gitu, sedikit, ketidakadilan juga. Jadi misalnya dalam, hubungan di luar pernikahan gitu ya. Diceritakan juga di dalam buku ini. Jadi kalau laki-laki yang sudah menikah gitu ya, misalnya melakukan hubungan di luar pernikahan gitu, misalnya menjalin hubungan di luar pernikahan dengan perempuan, sepanjang perempuannya itu belum menikah gitu ya, belum menjadi istri dari seseorang gitu secara sah, ya udah itu dalam tanda kutip nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak apa-apa tuh dalam arti dimaklumi gitu ya di dalam masyarakat dan juga tidak akan dikenai hukuman, di atas hukum gitu, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk perempuan itu agak sulit karena ketika perempuan menjalin hubungan di luar pernikahan dengan laki-laki, nah, yang jadi dasar hukumnya itu kalau perempuan itu sudah menikah, maka dia tidak boleh menjalin hubungan, di luar pernikahan dengan laki-laki lain. Meskipun misalnya laki-lakinya itu belum menikah atau gimana itu tidak ada urusan, tapi pokoknya karena statusnya dia yang sudah menikah, jadi dia nggak boleh dan kalau itu ketahuan gitu ya, itu bisa diperkarakan secara hukum, jadi bukan hanya secara sosial aja gitu. Nah ini kan sangat, bukannya saya menyatakan misalnya perselingkuhan itu boleh atau gimana, tapi kan ini kalau dilihat artinya laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga, laki-laki di satu sisi punya kebebasan yang bahkan diatur di dalam hukum gitu, di dalam hal yang, apa ya, yang sebenarnya itu, mungkin secara moral tuh itu sebenarnya nggak boleh seperti perselingkuhan, tapi sepanjang dia melakukannya dengan perempuan yang belum menikah, itu tidak ada aturan secara hukum gitu. Tapi kalau perempuan, karena status dia yang udah menikah, begitu dia misalnya berhubungan dengan laki-laki lain di luar pernikahan, maka ketika si suaminya tuh mau menuntut perempuan tuh secara hukum itu diperbolehkan gitu. Eee, Seperti itu. Jadi, kita tahu ya misalnya hubungan di luar pernikahan memang, sesuatu yang pasti ada sanksi sosialnya. Tapi kalau untuk di Jepang pada zaman ini ya, zaman sebelum perang ini, zaman Meiji, dan beberapa saat setelahnya, itu dianggapnya sebagai hal yang satu kalau laki-laki yang melakukan tuh dianggap sebagai hal yang lumrah. Nggak baik sih tapi lumrah gitu ya, seperti itu. Mmm, tapi kalau perempuan yang melakukannya, itu bisa dianggap sebagai tindakan kriminal dan hukum tuh mendukung hal tersebut. Nah, itu beberapa contoh aja ya betapa ruang gerak perempuan itu sangat terbatas di zaman sebelum perang. Nah, setelah, perang berakhir begitu ya, setelah, masuk ke masa, post war atau sudah perang, memang, di atas hukum seperti yang hukum yang, berhubungan dengan, orang lain gitu ya setelah menikah itu memang sudah dihapuskan, tidak ada lagi, hukum yang mengatur seperti itu gitu ya. Jadi tidak boleh lagi dituntut gitu misalnya. Lalu juga sistem IE kan juga sudah, ini ya maksudnya sudah diganti gitu, dan pernikahan itu kan dilangsungkan, memang karena pilihan individu seperti itu. Jadi di atas hukum juga didukung seperti itu dan perempuan juga, boleh ini ya maksudnya boleh, bersekolah di tempatnya sendiri gitu, maksudnya seperti itu. Boleh bersekolah bersama dengan laki-laki gitu ya, tidak dibatasi antara laki-laki dan perempuan. Jadi udah ada sih beberapa perubahan seperti itu, tapi dalam buku ini juga disampaikan bahwa kalau perubahan secara fisik tuh gampang gitu. Jadi misalnya kalau kita mengambil konteksnya itu di zaman Meiji, perubahan secara fisik tuh, misalnya banyak misalnya didirikan bangunan-bangunan yang modern gitu. Terus misalnya, mmm, apa ya, misalnya, banyak didirikan misalnya dibangun rel-rel kereta api, kayak gitu. Atau misalnya, banyak, misalnya, ada, apa ya, misalnya, box-box telepon umum gitu, misalnya seperti itu. Kan sekarang mungkin telepon umum itu sesuatu yang malah jarang ya kita lihat gitu. Tapi kan dulu itu kan itu adalah sebuah teknologi yang sangat modern gitu. Jadi lalu misalnya pakaian, pakaian itu dari orang pakai baju kimono gitu ya, itu misalnya berganti menjadi pakai rok gitu misalnya seperti itu. Nah, perubahan yang ubah pemikiran gitu. Jadi
sekalipun misalnya secara fisik itu berubah, misalnya wajah sebuah kota gitu ya menjadi lebih modern gitu, tapi, mmm mengubah pemikiran orang tuh susah gitu. Belum tentu ketika misalnya sebuah kota itu misalnya, arsitekturnya menjadi modern, belum tentu orangnya juga akan ikut pemikirannya itu jadi progresif, belum tentu. Nah, itu yang, saya sih menamakannya itu, perubahannya itu di level permukaan gitu ya, seperti itu. Jadi yang kelihatan secara fisik tuh berubah gitu ya. Tapi sebetulnya di level yang lebih dalam, itu adalah level pemikiran gitu, level pandangan hidup, level budaya gitu, level ideologis, itu nggak mudah gitu menggantinya. Nah, termasuk terutama tentang perempuan, begitu. Jadi di, Jepang, perempuan yang ideal itu kan terutama di zaman Meiji ya, ketika, Tsuda Umeko ini hidup, itu adalah, menjadi ibu yang baik dan, istri yang bijak gitu ya, seperti itu, atau Ryosai Kembo kita mengenalnya. Lalu sekolah-sekolah perempuan tuh memang mulai dari zaman Meiji akhir, itu udah mulai banyak sekali didirikan. Tapi sekolah perempuan atau yang kita kenal dengan Jogako, itu didirikannya bukan untuk akhirnya mendidik perempuan-perempuan tuh menjadi intelektual gitu ya, yang dia tuh bisa berinovasi atau menghasilkan sesuatu gitu di masyarakat, tapi pendidikannya itu untuk mendidik perempuan-perempuan tuh supaya dia bisa jadi istri yang baik gitu, dan ibu yang bijak gitu. Bukan untuk, misalnya dia berkarir gitu ya, seperti itu, atau misalnya jadi ilmuwan atau jadi dokter dan sebagainya. Nah, jadi di Jepang, sistem sekolah di masa itu juga mengatur sedemikian rupa, sehingga ketika perempuan mau, apa ya, ketika perempuan itu, mmm, mau sekolah, dia itu, eee pattern-nya itu nggak sama gitu dengan laki-laki, karena dia kan dimasukkan udah ke sekolah perempuan. Jadi sampai SD tuh bareng-bareng dengan, murid laki-laki, begitu SMP ya sekarang kita sebutnya SMP ya kalau levelnya sekarang, itu dipisah laki-laki dan perempuan. Nah, untuk yang laki-laki kurikulumnya itu bisa untuk nanti dia melanjutkan ke universitas. Tapi kalau untuk perempuan setelah selesai, sekolah perempuan itu yang namanya Jogako itu kurang lebih 5 atau 4 tahun gitu ya, selesai, habis itu dia harus siap-siap untuk, oh udah lulus nih, untuk menikah gitu. Dia harus siap-siapnya untuk menikah bukan untuk lanjut sekolah lagi gitu. Nah, jadi bisa dibayangkan ya bagaimana Tsuda Umeko itu yang di Amerika selama mungkin 11 tahun, lalu kembali ke Jepang dan dia mengalami, ya culture shock yang terbalik gitu ya, malah di negaranya sendiri gitu. Karena dia melihat ternyata saya dikirim ke Jepang, ke Amerika katanya untuk memajukan pendidikan perempuan Jepang. Tapi begitu saya kembali, kok kenyataannya ini seperti ini gitu. Jadi dia progresif sendiri pemikirannya, tapi orang-orang lain tuh nggak merasa itu misalnya sebagai satu masalah, dia menjadi gelisah sendiri seperti itu, dan dia harus menunggu bertahun-tahun lamanya dari dia kembali tahun 1882 ya, sampai akhirnya dia bisa mendirikan sekolah itu di tahun 1900 gitu. Jadi nggak langsung blek gitu dia dirikan, tapi dia menunggu 8 tahun dengan di tengah-tengahnya tuh dia akhirnya kembali lagi sekolah ke Amerika Serikat seperti itu. Kurang lebih kayak begitu sih sebenarnya. Jadi bagaimana, Tsuda Umeko itu meskipun dia dikatakan adalah pionir gitu ya, pionir di dalam pendidikan perempuan Jepang, mmm, tantangan yang dia hadapi itu banyak gitu, karena dia itu sebetulnya udah dapat posisi yang cukup baik gitu, di sekolah Gakushuin tersebut gitu. Tapi dia nggak mau gitu, kenapa? Karena kurikulum di sana tuh tidak sesuai dengan apa yang dia mau ajarkan gitu. Dia mau mengajar bukan untuk tujuannya itu nanti perempuan itu bisa menjadi ibu dan istri yang baik gitu. Tapi dia mau supaya perempuan tuh bisa mandiri gitu secara ekonomi gitu ya, berdaya, punya kemampuan seperti itu. Dan memang sampai akhir hayatnya Tsuda Umeko ini memang nggak menikah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini sebetulnya hanya sedikit tambahan aja ya, ini kayaknya bisa saya skip deh, jadi ini, apa yang terjadi gitu ya di zaman, Meiji tersebut pada penulis perempuan juga gitu, ini sedikit bandingan dengan Tsuda Umeko yang adalah, tokoh pionir pendidikan, perempuan Jepang. Jadi kalau misalnya bisa dilihat di sini ya, mungkin,
perempuan itu sebetulnya di zaman Meiji itu dijadikan sebagai target pembaharuan gitu sebenarnya. Tapi tetap dalam konteks yang terbatas gitu. Jadi oke dia boleh maju. Nah, di klik lagi. Udah. Loh, kok nggak ada? Oh, oke. Eh, mungkin sebelumnya deh kayaknya. Apakah ini sebelumnya? Dibalik lagi deh Tessa. Tessa. Oke, ini apa nggak tertulis ya di sini? Heeh. Oke, setelah setelah di ini aja di PPT setelah ini Tessa. Iya. eh Ya ini hanya beberapa contoh penulis perempuan ya. Kayaknya saya nggak usah berpanjang-panjang di sini, dilanjutkan lagi. Nah, ini Jogakuzashi ini adalah majalah perempuan pertama ya yang terbit di Jepang di zaman Meiji tahun 1885. Jadi 3 tahun tuh setelah sudah Umeko itu kembali gitu ya ke Jepang gitu seperti itu. Uh, nah ini satu pola ya yang bisa dilihat, juga bisa dilihat sebetulnya pada buku Suda Umeko ini, bahwa seorang perempuan itu bisa maju itu kalau ada dukungan laki-laki kuat gitu di belakangnya. Contohnya misalnya eh, kayak perempuan-perempuan penulis ya yang di awal zaman Meiji itu dia bisa akhirnya menjadi penulis itu kalau misalnya dia hanya sendiri itu agak susah, tapi harus ada orang yang kuat di belakangnya gitu ya. Contohnya misalnya penulis perempuan Jepang nih namanya Kogane Kimiko. Tapi ternyata dia adalah adik perempuannya Mori Ogai gitu. Nah Mori Ogai itu kan adalah penulis laki-laki yang sangat terkenal ya di Jepang. Nah makanya Kogane Kimiko itu misalnya dia bisa ikut terkenal juga. Karena dia ada dukungan sosok laki-laki di belakangnya. Jadi sebetulnya fenomena ini menunjukkan ya bahwa betapa kuatnya begitu masyarakat patriarki yang ada di Jepang begitu. Contohnya juga majalah Jogakuzashi ini juga demikian gitu ya. Jogakuzashi ini um, Iwamoto Yoshiharu gitu tuh itu adalah editor majalah Jogakuzashi ini gitu, sehingga istrinya itu akhirnya bisa maksudnya apa ya masuk dalam circle yang elit dan juga dia bisa misalnya mulai berkiprah gitu karena ada pengaruh laki-laki yang kuat di belakangnya. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Ini mungkin fenomena yang bisa dilihat di zaman Meiji tuh kayak gitu. Terus kita lanjut lagi. Oh oke, ini kayaknya nggak usah saya bahas ya. Ini hanya salah satu karya sastra perempuan di zaman Meiji. Ini Midaregami ya, karya Yosano Akiko. Ini dianggap kontroversial pada masanya. Jadi perlawanan-perlawanan tuh yang mau saya sampaikan di sini, perlawanan-perlawanan perempuan di masyarakat pada zaman Meiji itu ada gitu. Jadi bukannya semuanya itu nurut gitu ya, semuanya mau jadi ibu yang baik, istri yang bijak gitu, enggak gitu. Semuanya, enggak semuanya. Tapi mereka dalam tanda kutip itu kurang dibanding masyarakat yang lain tuh kurang dominan gitu. Jadi mungkin jumlah mereka itu lebih kecil gitu ya. Terus kita lanjut lagi. Oke, ini mungkin hanya contoh aja ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kayaknya nggak usah saya bahas panjang lebar begitu ya. Tadi juga udah sempat saya bahas bagaimana ideologi yang mungkin sedikit yang disoroti itu adalah bagaimana ideologi Ryosai Kembo itu ibu yang baik, istri yang bijak itu diinternalisasikan lewat Jogako gitu ya, sekolah khusus perempuan dan juga majalah-majalah seperti ini gitu ya, seperti Fujing Korong ya, itu salah satu majalah yang terkenal gitu ya, seperti itu. Jadi diinternalisasikan melalui majalah-majalah dan juga pendidikan formal. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tapi di antara yang menyetujui ya atau yang mendukung ideologi Ryosai Kembo itu ada juga sih majalah yang agak nyeleneh seperti ini. Ini tuh majalah Seito gitu. Ini terbit tahun 1911 ya. Ini adalah majalah sastra perempuan pertama
Kalau ini justru melawan Ryosai Kembo tersebut. Tapi usianya nggak lama, dia paling usianya cuman kalau nggak salah 1916 tuh di-ban deh. Jadi nggak lama gitu ya, progresif tapi dia usianya cuman kurang lebih 5 tahun terus selesai gitu. Dan ini tuh sebenarnya kalau bisa dibilang ini dibanding yang di masyarakat ini udah masuk Meiji akhir ya, mau ke Taisho, di masa itu ya ini sebenarnya sesuatu yang melawan gitu, tapi dia tidak dominan gitu, tidak menjadi wacana dominan. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini adalah pendirinya ya, pendiri dari majalah Seito tersebut begitu. Oke, ini kita bisa lewat aja. Ya, ini juga salah satu majalah yang juga cukup progresif di tahun 1928 sampai 1932, tapi usianya juga tidak begitu lama ya. Mungkin kurang lebih 4-5 tahun ya, seperti itu. Ini juga adalah judulnya ini Nyonin Geijutsu, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini seni perempuan begitu. Nah ini juga adalah tempat yang menjadi wadah untuk perempuan-perempuan menuliskan karya sastranya. Ini termasuk progresif, bahkan ini masuk dalam terakhir-terakhir dia masuk dalam aliran kiri ya, atau sosialis, komunis seperti itu. Tapi lalu di tahun 1932 itu dihentikan begitu penerbitannya karena dianggap terlalu progresif dan menyebarkan ideologi komunis seperti itu. Itu jadi dari beberapa contoh ini yang mau saya jelaskan itu sebetulnya ada sih, nggak semuanya Ryosai Kembo gitu ya, tidak semuanya ideologi atau aliran ibu yang baik, istri yang bijak gitu. Tapi apa ya, yang dominan itu tetaplah ibu yang baik dan istri yang bijak. Itu yang mau saya sampaikan. Dan di tengah-tengah dinamika seperti itu ada Tsuda Umeko itu yang dia seorang yang progresif, tapi dia melihat bagaimana perempuan Jepang di zaman Meiji itu masih sangat lemah kedudukannya secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Tapi Tsuda Umeko itu juga satu sisi dia nggak tersangkut-sangkut dengan ini semua gitu. Jadi dia circle-nya beda gitu ya, kalau kita pakai kata zaman sekarang tuh circle gitu ya, atau kelompoknya. Dia kelompoknya beda, dia nggak tersangkut paut, dia nggak ikut-ikut di dalam misalnya kayak kelompok Seito atau Yonin Geijutsu seperti ini, enggak. Dia lebih melihat dirinya dia itu sebagai pendidik perempuan gitu. Dia nggak melihat dirinya sebagai tokoh feminis atau tokoh gerakan perempuan. Dia lebih melihat dirinya itu sebagai tokoh pendidik perempuan, dan yang dia harapkan itu adalah perempuan bisa mandiri secara ekonomi karena punya kemampuan tertentu gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin sebetulnya beberapa topik ya untuk didiskusikan gitu. Kalau misalnya berminat untuk dibahas lebih lanjut ya buku ini gitu. Mungkin kalau Ibu Susi nanti misalnya mau merekomendasikan buku ini juga gitu ya. Ini bisa dibaca dari pandangan yang seperti ini gitu ya. Seperti yang pertama itu di dalam buku yang dikasih ke saya untuk saya baca ya. Di situ disebut suratnya Tsuda Umeko itu tuh begitu banyak tertulis gitu ya di buku tersebut gitu. Jadi nah itu fungsinya tuh apa gitu ya. Satu, di dalam kehidupannya Tsuda Umeko sendiri itu dia tuh kayak Kartini gitu sebenarnya. Dia tuh nulis surat begitu dia kirim kepada kenalannya di luar negeri gitu, menceritakan tentang keadaan negaranya dia gitu. Hanya ya kalau Kartini kan misalnya di Jawa, di Pinggit gitu ya. Nah ini di Jepang gitu, di Tokyo seperti itu. Tapi dia mekanisme pengiriman suratnya tuh sama gitu. Jadi berkorespondensi melalui surat ke orang-orang di negara yang lebih maju gitu ya. Seperti kan Kartini kan menulis kan misalkan ke Belanda gitu ya, seperti itu. Nah kalau ini ditulis ke Amerika gitu. Nah mungkin kita bisa melihat gitu sebenarnya fungsi korespondensi tersebut ya untuk Tsuda Umeko tuh apa gitu. Dengan memikirkan konteks dia hidup di zaman Meiji yang serba mungkin uh, terbatas kebebasannya untuk perempuan begitu. Lalu kalau di dalam buku ini sendiri gitu ya, di dalam buku Tsuda Umeko ya, Reflection on Tsuda Umeko ini yang ditulis oleh Oba Minako, itu fungsi suratnya tuh
apa gitu. Itu juga mungkin kita bisa mendiskusikan hal tersebut. Lalu, mungkin kalau yang ketiga ini tadi sih sempat saya bahas ya, bahwa, eee, kalau misalnya ada perempuan berhasil, misalnya kayak terutama di zaman Meiji seperti it itu di baliknya tuh ada dukungan laki-laki yang kuat. Nah, itu sebenarnya berarti apa, itu juga mungkin bisa dibahas. Lalu mungkin juga bisa dibahas dari buku ini ya, kalau misalnya buku ini nanti misalnya mau dibahas lebih lanjut, bisa juga kita bisa melihat hubungan dari si pengarang ya, dalam hal ini Oba Minako yang menulis buku ini, dengan Suda Umeko yang jadi tokoh yang dia tulis di dalam buku ini tuh hubungannya tuh seperti apa. Itu juga mungkin, bisa didiskusikan gitu kalau misalnya kita mau melihat bagaimana caranya membaca buku ini. Oke, sekian presentasi saya, terima kasih. Sebetulnya idealismenya itu sebenarnya sih gini sih Bu, dia itu ingin supaya perempuan itu bisa mandiri gitu. Bisa mandiri dan tujuan hidupnya perempuan jangan hanya, dia nggak menyatakan menikah dan punya suami itu buruk, nggak sama sekali gitu ya, dia nggak menentang ide itu. Tapi dia tidak setuju dengan ide bahwa jalan hidup perempuan itu menikah dan punya anak dan itu jadi menutup karena kan pada masa itu ketika perempuan menikah dan punya anak dan bersuami, jalan kemandiriannya itu kan jadi tertutup, seperti itu. Nah, itu yang dia tidak tidak setujunya di situ. Dia bukan tidak setuju pada pernikahan, bukan, tapi dia tidak setuju pada ide, mmm, tidak adanya lagi kemandirian untuk perempuan itu. Jadi dia tuh ingin sebetulnya visinya dia tuh mau perempuan-perempuan tuh bisa mandiri dengan kemampuan yang dia miliki. Makanya dia pada akhirnya dia mendirikan sekolah bahasa Inggris gitu. Agar perempuan-perempuan itu bisa punya kemampuan berbahasa Inggris dan dia juga berpikir perempuan-perempuan tuh butuh bacaan yang bagus nih gitu. Hanya bacaan-bacaan yang bagus itu hanya bacaan-bacaan yang bagus itu, apa ya, hanya bacaan-bacaan yang bagus itu kebanyakan dalam bahasa Inggris. Jadi karena kebanyakan dalam bahasa Inggris, mmm, kan nggak bisa dibaca kalau orangnya nggak ngerti kan bahasa Inggris itu. Makanya yang dia dirikan itu sekolah bahasa Inggris untuk perempuan tuh bisa bahasa Inggris dan nanti bukan hanya belajar grammar ya, tapi maksudnya supaya dia bisa baca buku sastra atau buku-buku pengetahuan di dalam bahasa Inggris sehingga itu bisa memperkaya intelektualitas si perempuan itu. Itu tujuannya sih, idealismenya dia gitu. Kalau mendirikan sekolahnya iya dia tercapai. Heeh. Di tahun 1900 dia mendirikan sekolah itu dan sampai hari ini heeh, sampai hari ini sekolah itu ada, sudah university, sudah daigaku gitu ya, sekarang udah berganti nama gitu. Seperti itu. Heeh. Oke, itu pertanyaannya. Heeh, iya iya. Dijawab dulu aja itu ya satu ya. Kalau mengenai apakah dia mengapresiasi karya sastra yang lahir pada masa itu, harus diselidiki lagi sih ya. Saya nggak bisa memberikan jawaban yang akurat karena saya belum melakukan riset juga terkait hal tersebut. Bisa saja mengapresiasi sih, hanya, saya belum tahu gitu ya, saya belum memiliki datanya. Mungkin di tempat yang lain tertulis demikian, tapi saya belum, tahu karena belum memiliki datanya.
Tapi satu hal yang bisa saya katakan, Suda Umeko itu sekalipun dia itu punya pemikiran yang progresif begitu ya, tapi sebetulnya dia nggak terlibat dengan circle-circle feminis pada masa itu di Jepang. Gitu. Jadi dia lebih jalannya itu adalah pendidik dan dia kiblatnya itu dia berkoresponden dengan orang-orang yang dia kenal di Amerika ketika dia ryugaku atau sekolah di Amerika pertama kali yang dari usia 6 sampai 18 tahun itu. Dan dia juga sebetulnya eh, apa ya, dia masuk di dalam kelompok yang elit sebenarnya. Karena dia diminta untuk mengajar anak-anak Perdana Menteri Jepang pertama. Eh, Seperti itu ya. Dan setelah itu dia mengajar di sekolah Gakushuin yang mendidik anak-anak keluarga bangsawan. Jadi dia sebenarnya masuk di dalam circle atau lingkaran yang elit itu. Tapi dia sebetulnya dari situ dia sudah bisa hidup enak sebetulnya. Dari segi gaji gitu dia sudah mendapatkan, tapi dia tidak puas gitu karena dia melihat kurikulum yang diajarkan itu tidak apa ya, memajukan perempuan sampai yang seimpiannya dia gitu. Itu akhirnya yang bikin dia ya udah deh saya sekarang keluar dulu dari sini, saya sekolah lagi satu kali lagi supaya saya punya modal, saya kembali ke Amerika, balik baru saya dirikan sekolah. Jadi dia apa ya, seperti itu sih, tapi dia kurang bergaul sebetulnya dengan feminis yang kebanyakan kan juga tergabung di dalam kelompok-kelompok sastra ya. Nah dia memang kurang tergabung dengan mereka-mereka itu. Seperti yang tadi saya sampaikan kayak Yosano Akiko atau kayak Kira Raicho gitu. Dia nggak tergabung dengan orang-orang itu gitu. Agak beda circle-nya gitu. Itu Tessa. Tunggu ini kayak pertanyaan susah, bisa diulang satu kali lagi coba. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, di buku ini yang satu hal yang menarik yang saya temukan ya, meskipun sudah Umeko itu adalah didikan barat gitu istilahnya, maksudnya khususnya didikan Amerika Serikat karena dia dari umur 6 sampai 18 tahun dia ada di Amerika, lalu dia lanjut lagi eh, pergian dia yang kedua ke Amerika ya selama 3 tahun dari tahun 1889 sampai 1892 seperti itu. Tapi yang menarik itu adalah dia nggak apa ya, tidak menyerap mentah-mentah dan melihat Amerika itu adalah yang terbaik gitu atau Barat itu adalah yang terbaik gitu. Tapi satu sisi juga dia tidak nasionalisme membabi buta juga gitu terhadap Jepang begitu ya. Jadi misalnya Jepang yang terbaik gitu, yang Barat tuh enggak. Tapi dalam buku ini diceritakan bahwa dia selalu berusaha melihat segala sesuatunya secara objektif. Jadi dan berimbang begitu. Jadi dia mengkritik juga misalnya masyarakat Jepang yang misalnya sangat patriarkis gitu. Tapi di satu sisi dia juga mengkritik masyarakat Amerika Barat yang memandang rendah kepada orang-orang Jepang pada masa itu. Jadi dia mengkritik apa yang memang harus dikritik menurut dia. Jadi dia tidak berat sebelah kepada satu hal seperti itu ya. Jadi kalau resistensi itu ada, tapi resistensi itu bukan resistensi yang membabi buta semua ditolak, tapi juga bukan yang menerima semuanya sampai tidak berpikir kritis gitu. Nah itu adalah sikap yang diambil oleh Suda Umeko ini. Mm-mm. Itu terkait ya dua-duanya. Jadi pertama itu kepemilikan intelektual dulu. Kepemilikan intelektual itu kalau menurut Suda Umeko ya visinya dia. Jadi kepemilikan intelektual itu akan menghasilkan kepemilikan ekonomi gitu. Karena dia punya kemampuan tertentu
yang yang dia peroleh, karena bukan hanya sekedar pekerjaan yang misalnya, pekerjaan kasar gitu ya, seperti itu, tapi dia punya kemampuan intelektual, seperti misalnya di sini dia mencontohkannya itu adalah bahasa Inggris gitu. Sehingga itu membuat dia dari kemampuan itu, dia bisa berdaya, dengan memiliki kemandirian ekonomi akhirnya. Jadi dua-duanya sih, kemampuan intelektual dan juga kemampuan ekonomi. Oke, silakan. Misi Iwakura itu ya. Iya Mbak Nisa, jadi memang iya ya, karena kan di sini kan sudah Umeko kan adalah orang yang dipilih. Artinya kan memang ada orang yang bikin program ini. Dan ini sebetulnya adalah bapaknya sendiri gitu, Sudah Seng itu. Jadi Sudah Seng itu dia punya hubungan dengan orang-orang yang ada dalam misi Iwakura ini. Lalu memang pikirannya juga cukup progresif. Jadi yang dikirim itu ya sebetulnya apa ya, adalah lingkaran yang elit gitu, perempuan-perempuan dalam lingkaran yang memang um, punya modal berupa keluarga yang berada gitu ya, dan berada itu bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara politik gitu ya. Secara politik dia memang punya posisi yang dapat mendekati orang-orang yang dalam misi Iwakura ini, sehingga dia terpilih gitu. Seperti itu sebenarnya. Jadi bukan ya dia kan ketika dikirim kan usianya 6 tahun kan, jadi mau berusaha seperti apa gitu. Jadi itu memang dipilih gitu, seperti itu. Iya, iya, betul. Betul, jadi bukan yang benar-benar misalnya kayak dia anak dari keluarga miskin gitu ya seperti itu, lalu yang merintis jalannya sendiri enggak gitu. Tapi dia memang dari dia lahir dari keluarga yang memang punya pengaruh yang cukup kuat. Ada backingan gitu ya. Penulis-penulis perempuan ini sebenarnya enggak 100% juga sih. Misalnya seperti kalau Yosano Akiko, setahu saya dia adalah dari keluarga pedagang gitu ya. Terus kalau misalnya Hirazuka Raicho, saya agak lupa latar belakangnya seperti apa. Cuman kalau saya nggak salah, dia dia nggak sampai menikah sih, tapi dia kalau nggak salah dia berhubungan yang cukup erat gitu ya dengan laki-laki yang akhirnya tuh jadi editor majalah Seito itu. Jadi ada hubungan-hubungan seperti itu, nggak harus selalu keluarga sebenarnya hubungannya itu. Nah kalau yang tadi, kalau yang Higuchi Ichio ini kan memang, kalau ini kan memang di dramatisasi ya, maksudnya itu kan memang dari keluarga yang miskin gitu, lalu dia berhasil. Jadi sebetulnya ada juga sih yang enggak selalu semuanya itu dari keluarga kaya, tapi umumnya yang dominan itu ada, memang ada laki-laki kuat di belakangnya gitu. Ya mungkin di antara itu pasti selalu ada perkecualian, tapi perkecualian itu kan tidak bisa dibuat menjadi sesuatu yang general gitu kan. Kita harus lihat dari 10 nih berarti berapa orang nih yang ada dukungan gitu, lalu berapa orang yang bisa berdiri sendiri gitu, seperti itu. Nah, pattern atau pola yang terlihat kalau di zaman Meiji itu yaitu jadi di balik perempuan sukses ada campur tangan laki-laki kuat yang mendukung gitu. Itu pattern yang dominan yang terlihat.
Iya, ini pertanyaannya sangat kritis ya, dan saya juga nggak tahu jawabnya. Iya, ini saya harus menyelidiki lagi nih gitu. Ini memang pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Mmm, jadi, iya, jadi kalau selama ini misalnya ya saya mempelajari buku-buku tentang sejarah feminisme Jepang, memang seperti misalnya Yosano Akiko gitu ya, atau Hirazuka Raicho gitu, Hasegawa Shigure seperti itu selalu ditulis dalam satu kelompok gitu. Tapi Suda Umeko itu memang nggak tertulis gitu, tidak tertulis di situ. Jadi dia memang, karena memang dia itu nggak pernah secara apa ya, frontal gitu mendeklarasikan bahwa dirinya tuh feminis gitu. Tapi dia benar-benar dia melihat dirinya itu sebagai pendidik gitu, pendidik untuk kaum perempuan, itulah misinya. Dan dia itu ya itu, jadi mungkin lebih kalau di dalam dunia feminisme Jepang, mungkin dia sebetulnya nilai-nilai yang dia anut tuh sebenarnya feminisme begitu ya. Tapi dia tidak aktif di dalam gerakan feminisme Jepang itu sendiri. Dia memilih jalannya sendiri sebagai pendidik. Tapi kan masalahnya kan juga dia itu memang punya modal untuk itu. Modal pendidikan dan juga dia modal apa ya, koneksi yang kuat gitu. Dia koneksinya itu udah sampai Perdana Menteri gitu, seperti itu. Jadi itu mungkin justru satu sisi agak terlalu sulit dijangkau oleh yang perempuan-perempuan yang bergerak di gerakan feminis seperti itu. Jadi saya melihatnya memang dalam hal ide itu memang sama gitu ya, maksudnya menginginkan misalnya kehidupan lain selain Ryosai Kembo seperti itu, tapi dalam pengimplementasiannya memang Suda Umeko tidak berbarengan dengan para perempuan-perempuan feminis itu, yang bisa saya lihat. Iya, justru dia mem itu concern-nya dia sebetulnya. Jadi perempuan itu, maksudnya yang punya kesempatan seperti dia tuh sangat sedikit. Jadi dia melihat justru umumnya itu perempuan Jepang itu apalagi di zaman Meiji ya, itu kan yang bisa sekolah, Jogaku aja, sekolah khusus perempuan itu aja kan juga sedikit sebetulnya. Kebanyakan kan nggak bersekolah atau misalnya hanya sampai SD terus selesai gitu, lalu bisa kerja di pabrik lah atau apa seperti itu, atau menikah. Nah, dia sangat menyayangkan sebenarnya hal itu. Kok perempuan Jepang itu cepet banget sih untuk menikah tanpa dia tuh tahu misalnya esensi pernikahan dan sebagainya tuh apa gitu. Jadi dia nggak melihat perempuan Jepang itu yang hanya kelompok yang elit sih, tapi dia melihat memang ya perempuan Jepang secara keseluruhannya gitu. Pertanyaan perlu dipikirkan lagi ya. Pertanyaan perlu dipikirkan lagi nih jawabannya. Ya bisa, betul betul. Mhm, mhm. Iya, jadi sebetulnya tuh gerakan misalnya kayak gerakan perempuan atau gerakan feminis atau gerakan apapun juga ya, sebetulnya itu
meskipun kelihatannya satu gitu, tapi sebenarnya tuh banyak layernya gitu. Jadi banyak layernya, jadi betul tuh bisa dipetakan gitu. Seperti di sini kan ada Tsuda Umeko, tapi di tempat lain misalnya ada Seito yang tadi saya bahas juga. Lalu misalnya ada kelompok Nyonin Geijutsu. Jadi ada banyak kelompok-kelompok juga sih gitu. Nah, jadi bukan hanya satu itu semua bareng-barengan gitu, tapi justru di sini ada apa, di sini ada apa, di sini ada apa gitu, macam-macam. Di mana-mana juga saya rasa sih seperti itu. Heeh. Itu pasti beda lagi, betul, itu pasti beda lagi. Heeh. Kalau udah nggak ada mungkin bisa ditutup Bu Susi ya. Mm. Loh kok saya yang nutup? Saya bicara, saya buka, saya nutup gitu. Oke disimpulkan. Iya, jadi terima kasih ya untuk kesempatannya mengundang saya pada hari ini. Saya sebetulnya sama sekali nggak begitu peduli kalau misalnya nggak ada yang datang atau misalnya yang datang cuma sedikit. Jadi teman-teman di PSG nggak usah merasa nggak enak ya karena itu gitu. Itu nggak masalah sama sekali untuk saya gitu. Oh ini kalau direkam lalu misalnya mau dipasang di website PSG kan juga bisa didistribusikan gitu kan pengetahuan gitu. Tapi saya rasa satu sisi saya harus profesional gitu. Maksudnya saya udah diundang mau orang yang nggak ada, saya harus tetap menyampaikan gitu materi. Kan tinggal medianya aja kan beda kan. Misalnya dilihatnya nggak secara langsung sama banyak orang, tapi misalnya melalui apa ya, melalui video gitu, misalnya jadi tayangan tunda apa gimana. Jadi nggak masalah sama sekali sih gitu untuk saya gitu, nggak masalah sama sekali. Jadi dari PSC sama sekali nggak usah merasa nggak enak begitu karena nggak ada orang. Saya juga sama sekali nggak mencari masa gitu ya. Jadi nggak apa-apa sama sekali Bu. Jadi maksudnya nggak apa-apa sama sekali Bu Susi gitu dan nggak perlu minta maaf juga nggak apa-apa. Terima kasih karena udah mengundang saya. Justru saya bersyukur ya karena dengan ini saya jadi harus baca buku gitu. Iya, harus baca buku yang saya sangat jarang bisa gitu ya. Jadi selama beberapa hari ini yang saya benar-benar kerjain tuh saya baca buku ini gitu. Dan ternyata bukunya tuh sangat bagus. Enak dibaca gitu ya, bahasanya juga mengalir dan saya jadi belajar banyak gitu tentang Tsuda Umeko ini. Karena selama ini juga saya nggak pernah menyentuh tentang Tsuda Umeko ini. Saya tahu dia mendirikan sekolah Tsuda Daigaku itu, tapi hanya sebatas itu. Tapi pergulatan dia, perjuangan dia, masalah yang dia hadapi itu seperti apa. Lalu sebelum sekolahnya berdiri itu ternyata ada proses yang cukup panjang gitu ya. Itu baru saya ketahui nih di buku ini gitu. Jadi saya rasa sih itu udah paling apa ya, itu udah sesuatu yang sangat menguntungkan banget nih untuk saya gitu ya. Saya bisa ada kesempatan jadi bertemu dengan buku ini gitu ya, membaca buku ini gitu. Seperti itu dan ternyata saya lihat ini polanya agak meskipun nggak bisa dibilang sama tapi agak mirip ya dengan Kartini gitu ya. Terutama dalam hal nulis suratnya itu loh yang saya kaget gitu karena di situnya tuh mirip banget, mirip sekali gitu. Jadi dia merasa kalau Kartini itu kan kepada Ibu Abendanon ya kalau saya nggak salah menulisnya kan. Dia curhatnya banyak selain misalnya sama beberapa teman penanya dia yang dia dapatkan. Nah kalau ini juga sama, dia curhat, dia menuliskan kegundahan-kegundahan hatinya juga kepada orang yang agak lebih dewasa kan Ibu Abendanon itu kan lebih dewasa kan daripada Kartini. Nah ini juga sama pada perempuan yang namanya tuh Adeline Laman. Adeline Laman itu adalah ibu asuh dia ketika dia sekolah di Amerika gitu dan mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Jadi itu saya lihat sama tuh jadi maksudnya menceritakan misalkan kayak Kartini mengeluhkan misalnya perempuan di Jawa tuh seperti ini gitu ya terbatas dan sebagainya. Nah ini juga sama gitu tapi di Jepang seperti ini. Jadi saya melihat ada kesamaan pola itu sih dan saya lihat kayaknya cukup menarik ya gitu ya bisa sama bisa ada kesamaan seperti itu si perempuan ini mencurahkan perasaannya dan itu juga sama jadi surat-surat itu nggak ketahuan ada gitu loh ininya karena kan nggak diterbitkan lalu ini kan buku aslinya kan terbitnya tahun 1990 ya Em, orang dari Suda University itu yang menemukan ternyata ada nih sekumpul tumpuk surat eh secara fisik gitu setumpuk surat jadi sebelumnya tuh nggak didigitalisasi nggak diapain gitu
tumpuk surat. Nah, lalu pihak kampus ini meminta Oba Minako yang adalah pengarang yang memang terkenal di Jepang dan dia sekaligus lulusan sudah Daigaku ini kan. Mau nggak kamu tulis biografi tapi berdasarkan surat ini gitu. Surat-surat ini gitu. Lalu akhirnya jadilah buku ini gitu ya, buku bahasa Jepangnya. Lalu di tahun 2021 diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu. Jadi menurut saya menarik sih dari modal surat itu akhirnya tuh jadi biografi lagi. Padahal sebenarnya biografinya beliau Tsuda Umeko ini sebelumnya sudah ada yang menuliskan biografi tentang Tsuda Umeko ini gitu. Tapi meminta kepada pengarang perempuan yang lulusan Tsuda University tulisin lagi itu baru pertama gitu ya, baru pertama kali di tahun udah agak lama sebenarnya 1990 buku bahasa Jepangnya terbit, tapi nggak tahu kenapa diterjemahkan ke bahasa Inggrisnya lama banget ya di tahun 2021 40-an tahun ya, ada span 40-an tahun. Kurang lebih sih seperti itu sih. Jadi menurut saya ini buku sangat bagus, mudah-mudahan setelah ini ada yang datang ya ke PSG untuk meminjam buku ini. Iya, terima kasih.